Halo teman-teman, perkenalkan saya Marcelina Dusawita Boru Sri Maruno dengan NIM 0320210030 dari program studi NERS tingkat 1 kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Sebelumnya, apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh, mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem perkemihan ini yaitu ada ginjal, 2 buah ginjal, kemudian ada ureter, ini, kemudian ada kandung kemih, dan uretra. Nah, fungsi sistem perkemihan ini yaitu untuk membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebihan dalam darah. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada anatomi fisiologi organ-organ yang terlibat dalam sistem perkemihan ini. Yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal ini adalah saluran kemih yang berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungannya menghadap ke medial. Ginjal ini terletak di sekitar vertebra toraks 12 sampai lumbal ketiga. Ukuran ginjal ini tergantung pada jenis kelamin dan usia. Nah, pada umumnya ginjal pria relatif lebih besar dibanding ginjal wanita. Ukuran ginjal orang dewasa panjangnya sekitar 11,5 cm, 11,5 cm, lebarnya sekitar 6 cm, dan tebalnya 3,5 cm. Serta berat dari ginjal ini antara 120 sampai 170 gram. Kemudian ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena di ginjal kanan terdapat lobus hepatik dexter. Baik, kita masuk pada fungsi ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh kita mengalami kelebihan cairan, ginjal akan mengekskresikan cairan dari tubuh kita. Sebaliknya, ketika tubuh kita kekurangan cairan, ginjal akan berusaha mempertahankan jumlah air dalam tubuh kita. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Nah, di sini ginjal akan mengekskresikan urin sesuai dengan pH darah. Kemudian, fungsi yang keempat ada mengekskresikan sisa metabolisme. Dan yang terakhir, ginjal juga berperan dalam membantu proses pembentukan sel darah merah. Kemudian kita masuk pada ureter. Ini 2 buah ureter ini adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal sampai ke kandung kemih. Ini. Setiap ureter ini panjangnya sekitar 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Nah, ureter ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ureter pars abdomalis dan pars pelvica. Ureter pars abdomalis ini berada dari pelvis renal sampai menyilang di vasa iliaca. Dan ureter pars pelvica berada mulai dari penyilangan vasa iliaca sampai ke kandung kemih. Nah, ureter ini juga memiliki lapisan-lapisan, yaitu dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah yaitu otot polos, dan lapisan dalam berupa mukosa. Nah, lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan peristaltik. Setiap 5 menit sekali akan mendorong urin masuk ke kandung kemih.
Selanjutnya ada kandung kemih. Ini kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dialirkan oleh uretra. Nah, kandung kemih ini terletak di sebelah anterior, di belakang simfisis pubis, di dalam rongga panggul. Kandung kemih ini berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh otot-otot kuat. Kandung kemih ini juga dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Nah, kandung kemih ini memiliki lapisan-lapisan juga, yaitu peritoneum, tunica muscularis, dan tunica mucosa. Selanjutnya kita masuk ke uretra. Ini uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan urin keluar. Nah, uretra ini yang akan menyalurkan urin sampai ke jenis kelamin seperti ke penis pada pria, ke vagina pada perempuan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini melalui 3 tahapan ataupun 3 proses. Yang pertama, kita masuk proses filtrasi atau penyaringan. Nah, proses filtrasi ini dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Nah, glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, urea, dan asam amino serta zat lainnya ke kapsul Bowman. Nah, hasil filtrasi di glomerulus disebut urin pertama dan kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Selanjutnya ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, setelah proses filtrasi di glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proximal nefron, tubulus distal lengkung Henle, dan di tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian air itu bergerak melalui proses osmosis. Nah, proses osmosis ini yaitu pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil proses penyerapan ini disebut urin sekunder. Nah, semua glukosa dalam darah akan melewati ginjal, umumnya akan diserap kembali. Namun, pada pasien yang memiliki penyakit diabetes, glukosa darah yang berlebihan akan tetap keluar bersama urin. Nah, kemudian kita masuk pada proses augmentasi atau biasa disebut proses ekskresi atau pengeluaran. Nah, setelah terjadi penyerapan kembali, ginjal akan mempertahankan asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang dikeluarkan. Urin kemudian akan dialirkan dari tubulus nefron ke ureter dan tersimpan di kandung kemih, dan selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan dialirkan pada saat berkemih. Baik teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.